Aku dapat 20.000 tayangan dari konten Reels yang diupload pada tanggal 6 Juni 2025 ini dari konten Ampas sebagai berikut. Aktor Bollywood Shah Rukh Khan lebih kaya dari aktor Hollywood Brad Pitt. Pada awal tahun ini, majalah Esquire mengungkapkan daftar tahunan aktor terkaya di dunia. Shah Rukh Khan berada di peringkat keempat dengan perkiraan kekayaan bersihnya sebesar 876,5 juta US dollar. Sementara Brad Pitt berada di urutan ke-7. Siapa ya kira-kira yang nge-manage aset dan uangnya Shah Rukh Khan? Keren ya? Ya, jadi dari konten itu guys, ya dari konten yang terbilang ampas. Karena aku yakin sebagian dari teman-teman pasti ada yang menganggap konten itu tuh ampas. Konten koran ya, konten koran tuh sekarang lagi ngetren banget gitu loh di mana-mana, entah itu di Facebook, di YouTube gitu kan. Ada banyak banget orang yang konten pakai konten koran, dan apakah itu bisa menghasilkan? Bisa gitu. Karena setelah aku coba, ya aku dapat rekomendasi yang lumayan banyak dan dapat penghasilan ya kurang lebih segini dari satu konten Reels itu doang. Tapi ada hal yang membedakan ya dari konten koranku dengan konten-konten koran orang lain kebanyakan gitu. Yaitu dari konten koranku tersebut aku menambahkan voice over. Jadi ada suaraku yang terdengar di situ, katakanlah kayak membaca narasinya atau skripnya ya. Kemudian ada tambahan juga slide gambar 2 atau 3 gambar gitu setelah dari koran yang ada di hook videonya. So buat para pemula nih terutama ya yang kepengen tahu gimana caranya bikin konten yang tadi, tonton video ini sampai selesai karena aku bakalan ngasih tutorialnya ke teman-teman semuanya. Tutorialnya aku bagi jadi 6 tahap. So langkah yang pertama itu adalah kita harus cari topik yang menarik dari sumber yang jelas. Ingat ya, dari sumber yang jelas. Dan tentunya itu adalah topik yang nyambung sama niche kita atau yang berada dalam lingkup niche kita. Kalau teman-teman kontennya seputar kuliner misalnya, bisa seperti ini. Oke, caranya gampang aja. Teman-teman tinggal masuk ke browsernya masing-masing ya. Terus di situ cari aja kata kunci yang sesuai dengan niche-nya. Misalnya kalau teman-teman kontennya itu di niche kuliner, bisa kita coba bahas atau cari topik yang tentang kayak gini guys. Makanan paling berbahaya di dunia. Nah, ini kan unik ya. Jarang loh orang kepikiran pengen bahas ini gitu kan, makanan berbahaya, terus kenapa dimakan gitu. Nah karena tadi aku udah survei gitu ya, jadi kita bisa pilih sumber yang pertama ini ya, dari liputan6.com gitu kan. Nah di sini kita tinggal lihat aja, misalnya list yang nomor 1 ya, fugu katanya, makanan berbahaya. Oke, di sini kita bisa baca-baca dulu sebenarnya. Oke, nah kalau teman-teman udah dapat nih bagian narasi yang paling menarik ya, atau teksnya yang paling menarik, penjelasan yang paling menarik, ya udah itu yang di copy guys, itu yang diambil untuk nanti dijadikan koran gitu. Misalnya kayak di sini ada narasi yang berbunyi, akibatnya beberapa kematian terjadi setiap tahun akibat keracunan fugu di berbagai belahan dunia, ya kan itu. Ya, nah ini kita bisa ambil nih guys, ya. Kita bisa ambil ya, kita salin aja gitu kan. Nah terus kalau udah seperti ini, kita harus apa ya? Kita masuk dulu ke Google Docs. Oke, kita copy di sini, copy tempel maksudnya ya. Kita tempelin di sini, taruh di sini. Nah, kemudian kita bisa tambahin narasi di atasnya. Tadi sesuai dengan kata kunci kita, ya. Makanan paling berbahaya di dunia. Oke, ya. Ini nanti buat narasi kita. Nah, terus ya, jangan sampai stop di sini aja. Kita juga harus tambahin 1-2 kalimat lagi ya. Misalnya kita balik lagi ke liputan6.com ini. Kita ambil ini misalnya ya, fugu hidangan eksklusif Jepang yang terbuat dari ikan buntal memiliki reputasi unik karena racun mematikan yang terkandung di dalamnya. Oke, kayak gitu. Nah, ini buat di sini ya. Terus satu lagi misalnya kita tambahin CTA aja ya. Siapa yang udah pernah makan? Ini kan lucu ya CTA-nya ya. Karena dia kontradiktif dengan ini guys, dengan apa namanya, hooknya gitu ya. Makanan paling berbahaya di dunia. Terus CTA-nya siapa yang udah pernah makan, kayak gitu kan. Kayak kita nanya gitu loh. Nanti orang-orang bakalan komen kalau mereka pernah makan atau belum gitu. Mungkin ada juga yang bakalan komen mereka pernah makan ikan buntalnya gitu ya. Nah itu menarik buat dibahas. Nah sebenarnya teman-teman istilahnya kayak apa ya, bisa lebih panjang lagi bikinnya ya, bikin narasinya atau kalimat-kalimatnya gitu atau skripnya katakanlah gitu. Tapi buat aku sih segini aja ya, karena di sini kan aku cuma ngasih contoh gitu. Nah, setelah kita mendapatkan topik yang menarik ya dari sumber yang jelas juga, selanjutnya kita nyari gambarnya dong ya, gambar kira-kira yang relevan dengan topik kita ini kayak gimana gitu loh, yang bagusnya ya. Dan pastikan gambar ini nih nge-hook gitu guys, jangan sampai gambarnya kurang. Oke, untuk nyari gambar gampang aja ya guys ya, kita kembali masuk ke browser ya, kemudian kita di sini langsung aja ketik fugu gitu, fugu, tipe mulu. Nah, terpampang nyata tuh gambar ikan buntalnya ya. Nah, kita bisa ambil aja salah satu ya. Kita cari gambar yang ini ngehook banget gitu guys. Ya, misalnya ini nih, ini kan gambar makanannya nih konkret nih gitu kan. Oke, kita simpen yang ini. Oke. Dan ya,
Kita juga bisa ambil yang ini nih. Ya ini ikan buntalnya gitu kan terpampang nyata tuh, dipegang lagi sama orangnya gitu. Jadi lebih konkret gitu ya penonton kita ngelihatnya. Atau mungkin yang ini juga nih. Tuh, jadi ada gambar si chefnya kayak gitu kan. Ya udah kita simpen yang ini aja ya, coba ya. Nah, seperti ini sudah. Kemudian setelah gambarnya ketemu, langkah berikutnya adalah kita tinggal olah skripnya aja. Nah, olah skripnya di sini aku rasa nggak perlu pakai bantuan AI ya. Kita cuma cukup manfaatkan isi otak atau isi kepala kita aja. Nah, untuk mengolah skripnya, tentunya kita kembali ke tempat di mana tadi kita nyimpan skripnya ya, yaitu di Google Docs ya kan. Nah, ini kita bisa gedein dulu fontnya ya, biar lebih enak kebaca gitu di mataku yang silinder ini. Nah, oke, ini skripnya kita edit dulu ya, yang perlu diedit gitu kan. Mungkin ada diksi atau pilihan kata yang kurang tepat, jadi ya kita coba baca dulu ya. Makanan paling berbahaya di dunia. Akibatnya beberapa kematian terjadi setiap tahun akibat keracunan fugu di berbagai belahan dunia. Oke, di kalimat nomor 2 ini kita perlu perbaiki ya kayaknya, karena kurang efektif ya. Kata akibatnya ada 2, jadi kita harus hapus salah satu atau kita parafrase gitu. Akibatnya beberapa kematian terjadi setiap tahun. Ya, akibat yang nomor 2 ini kita ganti jadi gara-gara keracunan makanan ini mainan. Makanan ini di berbagai belahan dunia. Oke, ini udah jadi. Kemudian kalimat yang nomor 3, fugu hidangan eksklusif Jepang yang terbuat dari ikan buntal. Oke, kita bisa tambahin di sini keterangan nama makanan ini adalah fugu. Hidangan eksklusif Jepang yang terbuat dari ikan buntal, memiliki reputasi unik karena racun mematikan yang terkandung di dalamnya. Siapa yang udah pernah makan? Oke, bagian yang terakhir CTA-nya nggak perlu kita edit apa-apa ya. Nah, karena di sini nanti yang akan dijadikan untuk korannya itu hanya 2 kalimat ini aja, ya otomatis kan yang buat CTA dan yang buat kalimat nomor 3 ini ya, itu kita perlu gambar lainnya lagi ya, gambar tambahan gitu. Nah, kita bisa kembali dulu ke Google. Ih, kucingku berantem guys. Nah, di Google ini kita kembali nih ya, cari-cari gambar tentang si fugu itu. Kita cari yang gambar makanannya ya, yang konkret ya gitu, supaya penonton bisa meresap dengan apa yang kita jelaskan. Nah, misalnya yang ini nih. Ini nggak ada gambar yang potret, masalahnya nggak apa-apa lah. Kita ambil yang ini. Oke, kemudian yang siapa yang udah pernah makan, kita bisa pakai yang agak lucu dikit ya, ikan buntal gitu. Nah, ini aduh terpampang nyata banget ya. Yang ini aja deh, ini lucu gitu ya. Nah, siapa yang udah pernah makan? Seolah-olah ikan buntalnya yang nanya guys. Alright, nah setelah skripnya jadi, gambarnya udah siap, sekarang kita tinggal desain korannya. Di sini aku pakai Canva, Canvanya yang gratisan aja, nggak usah yang pro, karena fiturnya ini fitur gratisan gitu ya. Jadi ya udah kayak gini caranya. Oke, untuk tahap ini pastikan teman-teman punya aplikasi Canva ya. Teman-teman bisa download di App Store ataupun di Play Store-nya masing-masing. Dan kalau udah punya, ya udah silakan bikin akun dan kemudian kita masuk ke aplikasinya untuk kita bikin lembaran baru gitu ya. Nah, di sini klik yang tanda plus ya. Kemudian di sini kita cari yang bentuknya itu square atau persegi. Kayak ini nggak ketemu mana yang persegi ini. Aku saranin pakai yang persegi ya guys ya, biar lebih presisi aja gitu. Atau ya bisa juga pakai yang Instagram post 4:5 ini nih ya. Ya udah kita pakai yang ini aja deh ya, yang 4:5. Aduh, nggak konsisten banget. Nggak apa-apa lah gitu. Nah, di sini kita bisa langsung aja ya klik ke bagian elemen. Terus teman-teman gulir ke bawah, ini loading by the way guys ya. Nah, di sini kita ambil yang ini nih ya, yang grids ya. Oke, yang grids di sini kita kan dapat banyak pilihan tuh. Nah, teman-teman pilih yang 2 gambar ini ya. Nah, 2 bilah kayak gini atau 2 kolase gini, karena kan tadi ada 2 gambar yang pengen kita jadikan untuk korannya gitu. Nah, terus pastikan bagian jarak ini ya, atau ya kita klik aja spacing. Nah, ini kita nolkan supaya dia nggak ada celah-celah putih-putihnya di tengah-tengah gitu. Nah, setelah seperti ini kita tarik guys ya, kita kecilin kayak gini. Oke, kita tarik kayak gini, terus ini gambarnya kita taruh di tengah-tengah. Nah, kayak gitu misalnya. Oke, atau dia agak ke atas dikit nggak apa-apa, karena narasi yang di bawah ini kan tadi agak panjang gitu ya. Nah, itu terserah teman-teman lah ngatur posisinya enaknya kayak gimana. Nah, setelah seperti ini kita tinggal klik aja kotak gambar yang pertama. Di sini kemudian kita klik replace ya. Ini berhubung aku pakai Canva yang bahasa Inggris, jadi ya bahasa Inggris dia guys gitu. Nah, di sini
kita langsung aja pilih gambarnya tadi ya. Nah ini enak ya, di Canva kita tinggal klik masuk gitu gambarnya, nggak perlu di drag and drop dan sebagainya gitu kalau pakai HP ya. Nah ini kita bisa tata nih ya dengan cara klik 2 kali di gambarnya, kita geser-geser gitu gambarnya yang bener mau kayak gimana enaknya gitu, silakan diatur aja ya. Terus yang makanan ini juga sama ya, kalau dirasa posisinya kurang wena gitu kan, kurang pas di mata, ya udah digeser-geser aja. Nah kalau udah kayak gini, selanjutnya adalah kita masukin narasinya atau teks yang tadi ya, yang udah kita bikin skripnya. Nah kita kembali dulu, kita masuk ke sini lagi. Nah ini langsung kita copy aja ya, kita copy. Kemudian di sini kita pilih teks ya, kemudian pilih yang mana aja terserah. Nah terus ini bagian teks yang tadi kita tempel guys. Nah ditempel seperti ini, oke. Nah kemudian ini bisa kita turunin dulu, agak kecilin dikit ya. Ini kan kurang rapi nih, harusnya satu di atas gitu kan. Jadi yang ini kita hapus dulu boleh lah gitu. Kita hapus yang di atas. Nah terus ini spasinya, nah turunin. Ya, kita bisa customize di bawah ini untuk teksnya supaya apa? Misalnya contoh satu ya, bagian spacing ya, jarak barisnya jangan terlalu jauh gitu. Jadi kita bisa padetin di line spacing, atau jarak hurufnya ya, letter spacing itu juga bisa kita atur tuh, mau kayak gini gitu kan, mau sepadat apapun silakan teman-teman geser-geser gitu. Nah, terus ini juga bisa kita padetin kayak gini ya, kita geser nih bagian garis-garis yang lurus ini ya. Nah, ini kita bisa atur ya, terus tulisannya kita gedein bisa kayak gini supaya lebih jelas dibaca oleh penonton kita. Oke, untuk konten koran ini esensinya itu adalah tulisannya bisa kebaca ya guys ya sama audiens gitu. Jadi pastikan warna fontnya itu kontras dengan warna backgroundnya ya. Kemudian pastikan juga ukuran fontnya itu memang bisa kebaca gitu ya, jangan sampai terlalu kecil gitu. Sakit mata ngelihatnya kalau terlalu kecil ya, orang malah nanti bakalan nge-skip gitu kan. Oke, next di atasnya kita copy ini ya teksnya, kita ganti dengan kalimat yang hook tadi kayak gini. Kita salin ya, terus kita masukin di sini. Nah, kayak begini. Di dunia. Nah, ya, atau kita padatin aja lah. Oke. Paling berbahaya di dunia. Nah, kayak gini misalnya. Oke, so ini untuk korannya udah jadi ya. Ini tinggal terakhir kita download aja dengan klik tombol download di atas. Dan ya singkat cerita ini gambarnya udah terdownload, udah masuk ya ke galeri aku. Nah setelah bahan-bahan yang bersangkutan tadi siap, berikutnya adalah kita harus bikin voice over-nya. Ya bikin voice over itu gampang aja guys. Kalau aku biasanya untuk konten yang kayak gini tuh aku bikin voice over-nya gini ya. Jadi aku memanfaatkan kamera ya, terus aku pergi ke kamera video. Nah di sini aku tinggal langsung rekam aja gitu ya, sambil ngerekam video sambil ngerekam suara gitu. Jadi nanti hasilnya itu outputnya bakalan dapat dua hal, itu kita dapat audionya dan kita juga dapat videonya. Karena video untuk background korannya nanti itu video random aja guys, video yang cakep-cakep banget gitu ya. Nah di sini juga biasanya aku menyiapkan dua perangkat, dua HP gitu ya. Jadi HP yang saat ini sedang aku gunakan untuk ngejelasin tutorial ini itu buat ngerekam videonya, sementara HP ku yang satunya lagi untuk sebagai tempat dimana aku ngebaca skripnya gitu. Makanan paling berbahaya di dunia. Akibatnya beberapa kematian terjadi setiap tahun gara-gara keracunan makanan ini di berbagai belahan dunia. Oke, semuanya udah siap ya bahan-bahannya. Nah sekarang terakhir tinggal tahap editing di CapCut. Cara ngeditnya simple aja. Iya, untuk mengeditnya seperti biasa kita menggunakan aplikasi CapCut ya, aplikasi andalan kita semuanya gitu kan. Langsung aja di sini klik proyek baru ya, kemudian pilih tadi video yang udah kita take yang sekalian sama audionya gitu kan. Nah terus di sini teman-teman tinggal bisa kayak ya, pertama-tama kita atur dulu brightness-nya ya, kita agak turunin supaya nggak terlalu mencolok. Jadi di sini klik aja yang bagian sesuaikan, kemudian ke kecerahan kita turunin dikit aja guys ya. Nah kayak gitu, udah cukup. Nah setelah seperti ini ya, kemudian kita ekstrak audionya supaya antara video dan audionya kepisah tadi ya. Nah kita pisahkan seperti ini. Lalu pastikan teman-teman kalau misalnya bagian audionya ini ada yang perlu dirapihkan ya, silakan dirapihkan terlebih dahulu gitu kan. Nah di sini aku akan ngerapihin dulu ya. Ya, di sini aku udah ngedit audionya ya, udah aku rapihkan. Nah, ini sekarang tinggal yang terakhir kita sejajarkan dengan yang di atas. Siapa yang udah pernah makan? Ya, siapa yang udah pernah makan? Ya, sampai di sini kita bagi, potong atau buang yang gak kepake. Nah, kayak gini. Watermarknya juga dihapus. Oke, ini udah jadi ya, basicnya ya. Oke, di sini kita dapat durasinya itu 16 detik ya guys ya, lumayan lah gitu. Buat yang kepengen eksperimen gitu kan, kayak aku.
Nah kalau udah seperti ini tinggal kita masukin bahan-bahan yang lain ya. Audionya kan udah siap tadi kan, voice overnya. Terus kita masukin, kita klik di sini overlay ya, tambahkan. Kemudian kita ambil gambar koran yang tadi, yaitu ini ya. Nah kita atur nih gitu, dia mau segede apa gambarnya di dalam frame ini gitu kan. Nah teman-teman bisa segini misalnya, terus agak naikin dikit supaya nanti mungkin gak ketutupan sama apalah gitu yang ada di bawahnya ya, entah nama akun kita, caption dan sebagainya gitu kan biasanya ada di bawah-bawah tuh. Jadi jangan sampai tulisannya itu ketutup ya, biar penonton kita nggak susah ngebacanya gitu ya kan. Nah terus kemudian kita sejajarkan ya dengan narasinya gitu. Nah kita giniin dulu ya. Nah terus sekarang kita dengar ya audionya, kira-kira sampai di mana kita harus menampilkan koran yang depan ini gitu, oke? Jadi kita dengerin dulu nih. Makanan paling berbahaya di dunia, akibatnya beberapa kematian terjadi setiap tahun gara-gara keracunan makanan ini di berbagai belahan dunia. Nama makanan, nah bagian ini tadi ya, nah ini kita cut gambarnya, terus kita ganti ke gambar yang lain, yaitu gambar yang kedua tadi, ya kita klik ganti, ini misalnya kan, nama makanannya adalah fugu katanya, nah kayak gitu, oke. Dunia. Nama makanan ini adalah fugu, hidangan eksklusif Jepang yang terbuat dari ikan buntal, memiliki reputasi unik karena racun mematikan yang terkandung di dalamnya. Oke, dah. Nah, terus di bagian ini juga kita harus ganti lagi gambarnya ke gambar yang ikan buntal tadi, guys. Nah, seperti ini ya. So, udah jadi. Belum dong. Oke, kita tambahin subtitle otomatis ya biar dia lebih dinamis gitu ya kelihatannya ya, biar nggak monoton banget gitu ya, walaupun ini sebenarnya mau di gimana pun tetap monoton sih. Tapi itulah uniknya ya kalau kita konten di Facebook gitu kan, kayak konten-konten yang kita nggak duga-duga bakalan FYP, ternyata FYP loh gitu. Nah stylenya di sini teman-teman bebas ya mau milih yang mana, aku pakai yang ini aja. Nah setelah jadi ini kita bisa koreksi dulu ya, kita koreksi dulu dengan klik edit keterangan di bawah. Kira-kira ada nggak kata-kata yang typo gitu atau penulisan yang salah gitu ya, kita cek dulu. Oke, di bagian terakhir ini aja yang perlu aku tambahkan tanda tanya, karena kalimatnya kalimat tanya. Oke, simpan atau centang. Nah, terus supaya dia lebih bagus gitu ya penempatannya, maka ini di bagian yang paling depan ya, kita geser ke bawah dikit ya, sehingga nanti yang lainnya juga ngikut guys tuh secara otomatis ya, akan sejajar gitu. Oke, dengan catatan pastikan ketika teman-teman mau ngatur posisi teksnya atau mengubah warnanya, mengubah fontnya, ukurannya dan sebagainya ya, klik gaya, pastikan di sini di bagian yang terapkan ke semua keterangan otomatis ini tercentang ya, karena kalau nggak tercentang nanti teman-teman harus ngaturnya satu-satu gitu loh, ribet ya guys ya. Terus untuk sentuhan terakhir ya, seperti biasa bagian bawah ini kayaknya kita perlu kasih shadow, jadi klik overlay ya, tambahkan ke pustaka, cari yang backgroundnya hitam polos kayak gini ya, kemudian ke bagian tutupi. Oke, ke bagian tutupi, terus cari yang horizontal, tarik yang putih-putihnya ke bawah, centang, kemudian kita putar, gunakan jari telunjuk dan jempol kita ya, putar gambarnya gitu, terus ini kita rata tengahkan, nah kayak gini, turunin gitu. Oke, supaya bagian bawahnya itu ada shadow dan nanti akan mempermudah audiens kita membaca tulisan di caption ya. Nah, biar ada effort dikit lah gitu ngeditnya ya kan. So, ini udah jadi. Kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Makanan paling berbahaya di dunia, akibatnya beberapa kematian terjadi setiap tahun gara-gara keracunan makanan ini di berbagai belahan dunia. Nama makanan ini adalah fugu, hidangan eksklusif Jepang yang terbuat dari ikan buntal, memiliki reputasi unik karena racun mematikan yang terkandung di dalamnya. Siapa yang udah pernah makan? Alright, jadi kayak gitu ya caranya, gampang banget kan, semuanya bisa aku yakin menerapkan langkah-langkah tersebut ya. Jadi teman-teman silakan dicoba dan ingat ya, setiap kita konten itu harus tanamkan nilai keunikan guys, jangan sampai nggak ada keunikan, supaya konten kita itu mudah diingat sama penonton kita ya, apalagi buat teman-teman yang kontennya itu bukan cuman pure karena pengen cari uang, tapi karena pengen mengembangkan dirinya sendiri juga. Jadi ya silakan pelajari dengan baik apa yang udah aku jelaskan tadi, dan semoga ilmu yang udah aku share, pengetahuan yang udah aku bagikan itu bisa bermanfaat dan bisa teman-teman amalkan dengan bijak ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dalam konten yang gak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa esok hari insyaallah. Bye bye.